Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Majid Kaironi, nomor induk mahasiswa 2002 02111017 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Aspek-aspek dasar dari mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis. Baik, yang pertama yaitu adalah definisi Al-Quran. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Berikutnya yaitu adalah fungsi-fungsi Al-Quran. Antara lain yaitu yang pertama adalah Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua adalah Asy-Syifa atau Quran sebagai obat. Yang ketiga Al-Furqan yaitu pemisah. Yang keempat adalah Al-Mu'izah atau nasihat. Berikut adalah aspek turunnya Al-Quran secara geografis dan lokalitas, yaitu Makki dan Madani. Makki adalah Mekah dan Madani adalah Madinah. Makki adalah suatu ayat atau surat yang diturunkan di Makkah walaupun turunnya itu setelah hijrah. Yang termasuk turun di Makkah adalah daerah-daerah yang masih dalam kawasan Mekah seperti di Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Yang termasuk turun di Madinah adalah seperti di kawasan Badar dan Uhud. Pembagian ini berdasarkan tempat turunnya Al-Quran atau segi makani tempat atau geografis. Berikutnya yaitu adalah dialektika Al-Quran dengan konteks sejarah. Jadi hal ini menjelaskan selain letak geografisnya turunnya, jadi ada sejarahnya yaitu sebab dan mengapa Al-Quran itu turun. Yang pertama adalah nasih dan mansukh. Nasih dan mansukh. Nasih artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, nasih atau yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Yang selanjutnya adalah nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Pengertian ini yaitu disebut dalam hadis riwayat Tobari An-Nasai dalam Sunanul Kubro Al-Hakim. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbabun nuzul ini memudahkan para musafir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat itu. Jadi sebab-sebabnya ayat itu kenapa turun. Selanjutnya adalah ijaz Al-Quran atau kemukjizatan Al-Quran. Secara etimologi, kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yu'jizu ijazan yang mempunyai arti ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Secara terminologi, dapat didefinisikan yaitu ijazah Al-Quran adalah penampakan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Ijazul Quran merupakan kekuatan, keunggulan, dan keistimewaan yang dimiliki Al-Quran yang menetapkan kelemahan manusia, baik secara terpisah maupun berkelompok-kelompok. Untuk bisa mendatangkan minimal yang menyamainya, kadar kemukjizatan Al-Quran itu melebihi 3 aspek, yaitu aspek bahasa, sastra, badi, balaghah, keafsian, aspek ilmiah, pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz. Bila kemampuannya melemahkan pihak lain amat menonjol sehingga mampu membungkam lawan, itu dinamai mukjizat. Tambahan tak marbuto pada akhir kata itu mengandung makna mubalighah atau superlatif. Setelah beberapa tadi ada historis turunnya Al-Quran dan sejarahnya dan serta mukjizat-mukjizatnya, yaitu selanjutnya itu adalah rasm Al-Quran atau penulisan Al-Quran atau fenomena penulisan Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu turun dan secara sejarah tadi dan secara historisnya,
Dan setelah geografisnya, maka selanjutnya Al-Quran ditulis. Berikut penjelasan dari rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran. Rasem Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafal-lafalnya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakan. Rasmul Al-Quran dikenal juga dengan sebutan Rasm Utsmani. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat sebuah mushaf Al-Imam dan membakar semua mushaf selain mushaf Al-Imam. Ini karena pada zaman Utsman bin Affan, kekuasaan Islam telah tersebar meliputi daerah-daerah selain Arab yang memiliki sosiokultur berbeda. Hal ini menyebabkan percampuran kultur antar daerah, sehingga ditakutkan budaya Arab murni termasuk di dalamnya lahjah dan cara bacaan menjadi rusak atau bahkan hilang tergilas budaya dari daerah lainnya. Implikasi yang paling ditakutkan adalah rusaknya budaya oral Arab akan menyebabkan banyak perbedaan dalam membaca Al-Quran. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Abdillah Mazi. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.